Welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect One One Missy episode ke-188. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana akhir dari pengeroyokan trio Wekwe kepada Xiao, di mana pengeroyokan itu justru balik menjadi penggeprekan setelah Xiao terbangun dari kegelapan yang dalam dan secara resmi membangkitkan untayan abadi keduanya. Nah, baru saja berhasil mengatasi trio Wek-Wek, tiba-tiba saja area di sekitar Xiao menjadi ramai dan dipenuhi oleh banyak orang aneh kuno, termasuk juga peri abadi Sesian dan Raja nama kota Ningchuan. Di episode kali ini kita akan melihat apa tujuan orang-orang kuno ini datang, meskipun pada akhirnya diusir oleh mantan pengikut Dewi Willow alias Liu Shen yang akhirnya berambisi untuk merebut tubuh Xiao demi memurnikan dua untayan energi abadi yang telah dibangkitkan oleh pemuda batu kecil tersebut. Tanpa lama-lama langsung aja tuh kita terobos. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, awalnya peri abadi Sesian yang pertama kali muncul dengan seruling Sundanya, sebelum kemudian muncul sebuah lubang hitam yang meludahkan banyak tokoh kuno lain, tidak terkecuali Ningchuan. Selain itu, ada juga sosok bapak-bapak berewokan yang menatap tajam ke arah Xiao, entah untuk apa tujuannya. Nah, berhubung Ningchuan dan Zesian adalah dua orang aneh kuno yang sempat berseteru dengannya, Xiao pun auto mengaktifkan mode tempur seolah siap masuk baku hantam kapan saja. Sebelum tiba-tiba saja Neng Qingyi datang dan mengabarkan bahwa sepertinya bukan Xiao lah yang menjadi sasaran orang-orang kuat ini. Tidak lama setelah Qingyi menyelesaikan kalimatnya, muncullah si Kang Satboy zaman kuno Chang Gongyang yang mengabarkan bahwa kemungkinan benar apa para orang aneh kuno ini datang untuk menunggu istana Tao Emas yang akan segera muncul. Cao Yuseng dengan begitu percaya diri sudah sesumbar berkata bahwa dia senang kalau memang istana Tao akan muncul karena dia sudah siap membantu Xiao baku hantam dengan semua orang aneh kuno di tempat ini. Dan benar saja kabar yang dibawa oleh Chang Gongyang. Beberapa saat kemudian langit alam kuno abadi bergejolak dengan cahaya emas sebelum memunculkan istana megah dengan warna yang sama dari balik awan. Chang Gongyang menjelaskan bahwa istana yang baru saja muncul di depan mereka disebut sebagai istana kuno Jelin, yang merupakan istana kuno misterius yang dapat membimbing jiwa primordial seseorang. Nah, kabarnya kemunculan istana Tao Emas merupakan tanda bahwa perebutan dominasi di alam kuno abadi ini akan segera mencapai akhirnya, sehingga semua orang yang masih ada di tempat ini pasti akan berebut untuk memasukinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Chang Gongyang, begitu istana kuno muncul, orang aneh kuno ini mulai melepaskan ilmu-ilmu kanuragan mereka dan berusaha untuk beresonansi dengan istana kuno berharap dapat memasukinya. Mungkin saking berharganya harta yang ada di dalam istana Tao Emas, Xiao melihat ada orang yang sama menggunakan jiwa primordialnya sendiri untuk menabrak penghalang istana. Meskipun seluruh upaya itu pada akhirnya tetap berakhir sia-sia, sampai tiba-tiba muncullah sebuah jiwa primordial yang sangat kuat dan akhirnya diyakini sebagai janin abadi. Ketika janin abadi ini menabrak penghalang, dia tiba-tiba saja menghilang seolah telah berhasil masuk ke dalam istana atas bimbingan istana Jieyin itu sendiri. Xiao merasa agak kurang puas memikirkan huru-hara di kuno abadi yang akan segera berakhir, membuat Chang Gongyang menjelaskan bagaimana konsep waktu di alam kuno abadi dan dunia luar sangatlah berbeda. Sementara Ningchuan entah muncul dari mana tiba-tiba berjulit karena menganggap Xiao berbicara asal padahal ada begitu banyak raja kuno.
Si Hao segera berbalik dengan wajah tak kalah julid ketika mendengar omong kosong Ning Chuan menanyakan apakah penggemprekan yang dia lakukan beberapa episode lalu masih belum cukup untuk membuat Raja 6 Mahkota itu bertaubat. Si Hao sih nggak masalah kalau memang Ning Chuan masih pengen digebugin, ya hayu gaskin gitu kan. Nah, perkataan si Hao yang sangat merendahkan itu jelas membuat Ning Chuan tidak terima, bersiap untuk baku hantam dengan si Hao, sementara beberapa orang aneh kuno memilih untuk pergi karena tidak bisa memasuki istana kuno Jade. Nah, ketika Ning Chuan dan si Hao hampir aja baku hantam itu, tiba-tiba saja muncullah si bapak-bapak berewokan menghentikan serangan Ning Chuan sebelum kemudian meminta Raja 6 Mahkota itu untuk menghormatinya dengan pergi meninggalkan tempat ini. Awalnya Ning Chuan jelas bingung dengan intervensi tiba-tiba bapak berewokan ini, namun setelah menyadari bahwa si bapak adalah seorang dewa surgawi, Ning Chuan tidak memiliki pilihan kecuali patuh dan akhirnya pergi setelah sebelumnya mengatakan bahwa dia pasti akan menantang si Hao baku hantam suatu saat nanti. Tidak hanya Ning Chuan, Zetian pun ikut pergi setelah melihat ada seorang dewa surgawi melindungi si Hao. Sementara orang yang dilindungi jadi bingung karena dia tidak mengenal bapak berewokan itu sebelumnya. Bapak-bapak berewokan itu kemudian memperkenalkan diri sebagai ras manusia yang telah terlahir di alam kuno abadi dan merasa berterima kasih karena si Hao telah membantu mereka menemukan artefak leluhur. Berhubung sudah ada orang kuat yang melindungi si Hao, Chang Gongyang pun pamit undur diri. Dan belum sampai Chang Gongyang pergi lama, Taiyin Yutu sudah menyela obrolan lebih dulu ketika menunjukkan senjata Ma Yuan dan menyebut busur itu tampak seperti senjata ras Centaur atau manusia setengah kuda. Mendengar ini, Ma Yuan buru-buru menarik kembali senjatanya dan tertawa canggung ketika berkata bahwa di alam kuno abadi semua ras bisa saling membaur dan bertukar aksesoris. Seperti tidak mau lama-lama membicarakan ras Centaur, Ma Yuan langsung melayang ke langit ketika berkata akan membantu si Hao menyembuhkan luka-lukanya. Seketika sebuah tangan hijau raksasa muncul di balik tubuh Ma Yuan sebelum kemudian ditekan ke bawah ketika bapak-bapak berewokan itu meminta si Hao untuk tidak khawatir karena dia hanya ingin membantu. Namun semakin tangan raksasa itu mendekat, si Hao semakin merasakan tekanan yang tidak biasa sampai akhirnya sadar bahwa Ma Yuan bukannya ingin membantu melainkan menyerang mereka dengan tangan raksasanya. Dari situlah si Hao meminta teman-temannya untuk masuk ke dalam kuali emas dan berlindung sementara dia akan mencari cara untuk meloloskan diri. Singkat cerita, serangan Ma Yuan berhasil dihindari, membuat bapak-bapak berewokan yang awalnya sudah tersenyum puas itu langsung terkejut-kejut kena mental, tidak menyangka bahwa si Hao benar-benar mengetahui identitasnya yang asli sebagai ras Centaur. Si Hao mengetahui identitas Ma Yuan dari tebakan berhadiah Chang Gongyang yang tidak percaya betapapun manusia mempelajari teknik kultivasi ras Centaur, namun Ma Yuan bisa mendapatkan aksesoris khususnya. Si Hao jadi bingung kenapa Ma Yuan sebagai penduduk asli alam kuno abadi menyerangnya, padahal dia dan Dewi Willow alias Liu Shen juga memiliki hubungan baik. Ketika mendengar nama Liu Shen disebut, Ma Yuan menjadi semakin bingung sekaligus marah karena Dewi Willow yang saat ini dikenal di alam kuno abadi tidaklah lebih dari roh pemujaan leluhur yang meninggalkan pemujanya. Karena ditinggalkan oleh Liu Shen, penduduk asli kuno abadi harus menahan siksa pengikisan kekuatan sihir selama berabad-abad. Dan oleh karena itulah dibanding mengharapkan pertolongan Liu Shen lagi, Ma Yuan memilih untuk merebut tubuh si Hao yang telah mengembangkan dua energi abadi dan mempelajarinya agar bisa keluar dari alam kuno tanpa batas ini. Berhubung Ma Yuan sudah tidak bisa diajak bernegosiasi, pertempuran di antara keduanya pun tidak terhindarkan lagi.
Bahkan setelah menerima serangan dari seorang dewa surgawi, si Hao tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan sama sekali hingga membuat Ma Yuan semakin berambisi untuk mendapatkan tubuh fisik yang begitu kuat tersebut. Tawanya yang menggelegar menyebar di udara ketika melepaskan serangan tangan raksasanya untuk kedua kali, membuat si Hao buru-buru mengeluarkan air sejati dari dalam kuali emas untuk menahan gempuran tangan raksasa tersebut. Angin sejati menggeliat keluar dari kuali sebelum bertabrakan dengan tangan raksasa hingga menciptakan ledakan yang menggema di seluruh alam kuno abadi. Setelah bertabrakan beberapa kali, air sejati si Hao berkumpul di langit sampai membentuk pemandangan mempesona semacam danau terbang yang melayang di cakrawala alam kuno abadi. Baru setelah selesai mengendalikan air kayak Avatar, si Hao menarik keluar jimat ilahi pelindung yang dia dapatkan dari 9 naga penarik peti mati untuk menahan gempuran tangan raksasa yang sekarang sekali lagi menyerbu ke arahnya. Jimat ilahi membentuk semacam perisai yang melindungi si Hao dari tangan raksasa. Dan tepat ketika tangan raksasa masih fokus menghancurkan tabir itulah tiba-tiba saja kertas jimat emas yang sebelumnya ada di dalam tabir melesat keluar sebelum akhirnya memotong satu jari Ma Yuan dan masih berkonsentrasi untuk menghancurkan tabir pelindung si Hao. Baru setelah memotong satu jari Ma Yuan, si Hao pun meminta anggota ras manusia kuda itu untuk tidak mengambil keuntungan dari junior seperti ini, membuat Ma Yuan menjadi kesal ketika mengingatkan si Hao untuk tidak sombong hanya karena memiliki beberapa harta pusaka. Ketika itulah Ma Yuan mengacungkan tangan dan membuat jari yang telah terpotong itu menyatu kembali tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tanpa banyak babi bu, Ma Yuan melengkungkan tubuhnya dan menarik tangan ke belakang menunjukkan bayangan dewa centaur yang menarik busurnya dengan gagah sebelum kemudian dilepaskan lurus-lurus ke arah si Hao. Di sisi lain, orang yang menjadi tujuan serangan tampak sangat senang dan sangat tenang, membiarkan sebuah cahaya emas keluar dari dalam tubuhnya untuk menghadang busur tersebut. Nah, cahaya yang keluar dari dalam tubuh si Hao tidak lain dan tidak bukan adalah si Hodam yang langsung menghadang busur centaur dengan ledakan energi primordialnya. Energi primordial Hodam memang tidak dapat diremehkan, dan setelah terbentur busur centaur beberapa lama, bola energi primordial itu melesat ke arah Ma Yuan hingga memutuskan separuh lengannya. Baru setelah memutuskan separuh lengan Ma Yuan, Hodam balik lagi ke tubuh si Hao sementara Ma Yuan menunjukkan ekspresi gila ketika meminta bantuan surga untuk tidak hanya merebut tubuh dengan energi abadi, namun juga mendapatkan bonus benih abadi yang sangat berharga. Si Hao bingung kenapa Ma Yuan masih tampak begitu percaya diri, padahal manusia kuda itulah yang sejak tadi mengalami luka. Tampaknya Ma Yuan memang sama sekali tidak menganggap si Hao ancaman dan terus meremehkan pemuda itu karena hanya merupakan dewa palsu di ranah api ilahi. Ma Yuan sekali lagi menumbuhkan tangannya sebelum kemudian berniat untuk menyerang si Hao dengan serius. Tapi ternyata ternyata serangan itu tidak pernah terjadi karena Ma Yuan lebih dulu dipaksa meludahkan seteguk cairan darah dari mulutnya, membuat bayangan centaur yang baru saja terbentuk langsung hancur begitu saja. Baru setelah itulah si Hao menunjukkan senyuman penuh arti karena ia baru saja menambahkan beban pengikisan sihir pada Ma Yuan dengan air sejati yang sebenar-benarnya berasal dari sungai surgawi makam abadi yang memang memiliki kekuatan untuk mengikis kekuatan sihir. Dengan serangan air sungai surgawi itu, pengikisan di tubuh Ma Yuan menjadi semakin parah dan akhirnya terpaksa menghancurkan tubuhnya sendiri untuk mencegah korosi yang lebih parah. Ma Yuan menusuk tubuhnya beberapa kali dengan panah centaur sebelum meledakkan darahnya untuk mengecoh si Hao dan mencari jalan melarikan diri. Si Hao dengan sigap menarik kuali emasnya untuk melepaskan beberapa serangan, namun Ma Yuan memang sudah lebih dulu kabur setelah sebelumnya menggemakan suara di udara yang berisi pesan ancaman bahwa dia pasti akan kembali lagi untuk menemui si Hao dan berjanji akan merebut tubuh pemuda itu apapun yang terjadi. Si Hao sama
sekali tidak peduli dengan ancaman omong kosong Ma Yuan dan membiarkan suara itu terbang terbawa oleh angin hingga menghilang di udara. Sepeninggalan Ma Yuan, teman-teman Si Hao pun keluar dari persembunyian mereka ketika mendengar rencana Si Hao untuk memisahkan diri karena khawatir Ma Yuan pasti akan membalaskan dendam. Karena itulah Si Hao mengajak teman-temannya untuk berpisah dan ketemu lagi di plafon kuno abadi suatu saat nanti. Tain Yutu tampak menunjukkan kekhawatiran dan bertanya tempat mana yang akan Si Hao tuju setelah berseteru dengan penduduk asli alam kuno abadi seperti ini. Awalnya Si Hao berpikir untuk berlindung di jurang hitam berhubung pengikisan kekuatan sihir sangat kuat di sana. Namun kemudian Chow Yuseng menyarankan Si Hao untuk pergi ke danau nyamuk yang dipenuhi dengan larangan. Si Hao hanya tertawa-tawa melihat dua rekannya cekcok sebelum mengambil langkahnya untuk pergi dan melanjutkan rencana persembunyian diri dari kejaran Ma Yuan. Sementara itu orang yang dihindari oleh Si Hao tampak sedang menyembuhkan luka-lukanya di sebuah pegunungan terjal bersama dengan beberapa orang lain yang kemungkinan besar juga penduduk asli kuno abadi. Ma Yuan masih berambisi untuk mendapatkan tubuh Si Hao yang langsung didukung oleh rekannya karena berpikir rahasia di balik tubuh Si Hao pasti akan memberikan mereka kesempatan untuk menerobos belenggu era ini dan menyicip kebebasan yang telah lama mereka dambakan. Edian, waduh ini sih mantannya Dewi Willow pada marah-marah nih dan malah jadi menargetkan Si Hao untuk merebut tubuhnya. Kira-kira mampukah Si Hao melarikan diri dari begitu banyak orang termasuk penduduk asli alam kuno abadi yang mengincar tubuh dengan untayan abadinya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakradiva. Ya Rama di sini pamit. Bye bye.